Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, para jamaah yang hari ini saya ingin menjawab lagi pertanyaan para jamaah. Tapi jawabnya saya buat ringan-ringan saja. Pertanyaannya berat dan membidik. Ada salah seorang jamaah saya bertanya begini, Pak, apa hukumnya orang yang berilmu tetapi menyembunyikan ilmunya? Nah, pertanyaan itu saya komentari, maksudnya apa? Nah, maksud saya, boleh nggak kita itu diam diri untuk tidak berkata yang benar itu benar dan yang salah itu salah, karena kita khawatir ada risiko terhadap apa yang kita katakan, terutama pada situasi dan kondisi yang memang mengkhawatirkan bagi diri kita untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, karena harus berhadapan dengan banyak orang yang tidak sepakat dengan apa yang kita katakan, atau kita tengarai ucapan kita itu akan tidak disetujui oleh orang-orang yang seringkali bersikap tidak adil terhadap orang yang berbeda pendapat. Ya, saya katakan dengan bahasa sederhana, mengatakan yang benar adalah benar itu wajib, mengatakan yang salah itu wajib, apalagi kalau kita tahu. Tetapi ada kalanya memang kita itu harus piawai, bukan hanya cerdas nih. Piawai itu yang saya maksudkan adalah bijak. Jangan terlalu cepat kita berbicara, jangan terlalu cepat kita itu mengambil keputusan, dan setiap keputusan yang kita ambil itu kita renungkan dalam-dalam dulu apa keputusan yang baik yang harus kita ambil, dan ketika kita harus berbicara, carilah cara yang terbaik untuk berbicara. Termasuk ketika kita mau bersikap diam, pertimbangkan diam kita itu lebih baik daripada omongan kita atau justru lebih buruk. Nah, terkait dengan bagaimana kita harus mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, memang ada caranya yang harus kita pahami. Itu yang namanya keterampilan berkomunikasi. Dan orang yang punya keterampilan yang baik itu akan selalu bisa mengatakan apapun yang ingin dia katakan kepada semua orang dengan setepat-tepatnya, karena semua menjadi empan papan dalam bahasa Jawa, menjadi proporsional dalam bahasa Indonesia yang kita ambil dari bahasa Inggris. Satu contoh misalnya, saya itu pernah ditanya oleh orang awam, Pak, saya itu sudah sholat 5 waktu, Pak, tapi masih suka berjudi, apa kira-kira sholat saya itu diterima? Saya tertawa saja. Anda pernah punya timbangan? Pernah, Pak? Kalau Anda menimbang beras yang kira-kira beras Anda itu beratnya 2 kilo, kemudian Anda letakkan beras Anda di timbangan, tetapi di sisi lain Anda tidak mendesain timbangan Anda untuk Anda pakai menimbang beras yang 2 kilo itu, kira-kira
beras Anda itu bisa Anda ketahui bahwa beratnya berat yang Anda perkirakan atau tidak. Apakah berat beras itu bisa Anda ketahui 2 kilo atau lebih atau kurang? Ya, timbangan apapun ya nggak bisa, Pak. Timbangan itu harus kita desain dan kita siapkan agar apa yang kita timbang itu betul-betul bisa kita ketahui kadar timbangannya. Apalagi kalau timbangan itu timbangan beras yang harus kita setel, itu harus kita paskan itu. Jadi kalau kita itu menimbang beras dengan timbangan beras yang besar itu, dimana kita belum menyetel ukurannya, sehabis kita menimbang beras yang seberat 1 kuintal, kemudian kita timbang beras yang 2 kilo itu kita letakkan di timbangannya, ya timbangannya tidak bergerak. Ya, saya kemudian mengatakan salat kita itu akan menghapus dosa-dosa kita kalau kita itu memang berhenti untuk melakukan dosa-dosa kita. Sementara kalau dosa-dosa kita itu kita biarkan untuk kita lakukan terus-menerus, sementara kita itu melaksanakan salat itu seperti ketika kita menimbang beras tadi. Menimbang beras dengan ukuran kira-kira 2 kg, tapi setelan timbangannya itu setelan 1 kilo atau kurang, maka timbangan itu dalam bahasa Jawa jeglek. Sebaliknya kalau timbangan itu ukurannya 1 kuintal, tidak akan bergeming, tidak akan bergerak timbangan itu. Jadi kalau kita itu punya dosa kecil dan kita itu melaksanakan sholat, insya Allah dosa kecil kita itu akan terhapus dengan sholat kita, karena kita di dalam sholat punya niat untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi dosa kecil akan hilang dengan sholat-sholat kita itu, karena sholat kita itu kita niatkan dalam rangka bertaubat. Tetapi dosa besar yang kita lakukan, apalagi terus kita lakukan, itu tidak akan hilang. Karena apa? Seolah-olah kita itu melakukan tindakan yang tidak bermakna pada saat kita menimbang sesuatu, karena timbangan itu ukurannya terlalu berat untuk menimbang sesuatu yang ringan. Itu persis ketika saya itu ingin menghapus tulisan yang saya tulis dengan spidol permanen itu dengan penghapus. Waduh, ternyata nggak bisa. Baru setelah saya cari minyak cat gitu, minyak cat thinner itu, kemudian saya pakai kain, saya hapus pelan-pelan, akhirnya memang bisa terhapus. Artinya apa? Ada sesuatu yang harus tepat untuk bisa memberikan solusi atas masalah yang kita hadapi. Nah, ketika kita itu suka berbuat dosa dan kita ingin dosa kita terhapus, maka akhiri perbuatan dosa kita itu dan segera bertaubat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu, lalu berbuat baiklah supaya perbuatan baik kita itu betul-betul punya nilai plus, sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Anda paham nggak? Terima kasih, Pak. Berarti saya itu masih minus, Pak. Masih minus gimana? Saya sholat terus tapi masih judi terus sih. Jangan-jangan dosa saya itu lebih besar daripada pahala yang saya dapatkan dari sholat saya. Ya, saya nggak tahu, itu urusan Allah. Tapi niatkan semua amal soleh yang kita kerjakan itu dalam rangka untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah, dan niatkan semua taubat kita ketika kita itu berhenti dari perbuatan yang tidak baik itu untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita beristighfar dengan mengucapkan astagfirullahaladzim misalnya, kita itu sebenarnya menyatakan kepada Allah, ya Allah, saat ini juga saya berhenti untuk berbuat tidak baik, dan saya akan mengakhiri semua perbuatan yang tidak baik ini, dan pada akhirnya saya harus mengawali diri saya dengan perbuatan-perbuatan baik, supaya apa yang pernah saya lakukan itu benar-benar terampuni dan saya benar-benar mendapatkan pahala darimu ya Allah. Dan ini yang mestinya disadari setiap orang. Nah, itu yang saya katakan, kata-kata yang benar itu harus kita katakan dengan sebaik-baiknya, sehingga sebenar apapun kata
yang benar itu harus dikatakan dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Maka itulah yang disebut dengan sikap bijak di dalam berkomunikasi. Dan saya katakan, jangan pernah menyembunyikan kebenaran. Katakan yang benar itu benar, dan jangan pernah tidak berani mengatakan yang salah itu adalah salah. Tetapi kita harus mencari cara yang terbaik agar orang mau mengerti apa yang kita katakan. Dan disinilah kemudian keterampilan berkomunikasi itu harus kita asah, sehingga kita semakin lama akan semakin mengerti bagaimana mengatakan sesuatu yang benar itu adalah benar, dan bagaimana mengatakan yang salah itu adalah salah, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar kita itu akan selalu bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya pada saat kita berhadapan dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ilustrasi yang saya gambarkan ini tentu saja harus kita pahami secara kontekstual. Artinya dalam situasi dan kondisi yang berbeda kita bisa melakukan dengan cara-cara yang tepat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya saya ingin berbagi dengan para jamaah bahwa kita itu tidak boleh menyembunyikan kebenaran yang harus kita katakan kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Nah, sekarang ini ternyata kata banyak orang, saya juga tidak meneliti secara cermat, masih banyak orang yang meskipun secara formal itu beragama Islam dan punya ilmu tentang Islam, tetapi sikap dan perilakunya tidak mencerminkan kepribadiannya sebagai seorang muslim. Bahkan ada yang secara vulgar mengatakan iman mereka tergadai oleh karena kepentingan-kepentingan duniawi yang lebih menarik untuk diikuti, sehingga dia pun tega jadi tega melakukan tindakan yang tidak terpuji. Artinya berani, dengan sangat berani, dan punya keyakinan yang teguh untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Apa tindakan yang tidak terpuji itu adalah menyembunyikan kebenaran yang seharusnya dia katakan, dia nyatakan, dia lakukan karena takut kehilangan sesuatu yang terkait dengan kepentingan duniawiyahnya itu. Saya punya teman yang kebetulan saja itu punya jabatan di sebuah instansi. Kebetulan kepalanya itu adalah orang yang agak otoriter itu, sehingga dia sulit untuk mengatakan yang benar itu benar karena takut dipecat atau digeser jabatannya. Dan pada saatnya dia selalu menjaga agar jabatannya tetap langgeng, tetap lestari, tetap dia pegang, meskipun harus dengan cara menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dia katakan. Nah, inilah yang selalu saya sampaikan dalam bahasa sederhana saya. Pada saatnya kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita ini sudah betul-betul berani menyatakan bahwa diri kita itu adalah muslim, dengan mengatakan dan menyatakan dengan tindakan kita, sehingga sikap kita itu jelas dan terbaca oleh orang siapa diri kita. Dengan risiko mungkin ada orang yang tidak suka dengan diri kita. Nah, memang tidak semua yang kita katakan dan kita sikapi itu akan disukai orang. Tapi kalau kita tahu bagaimana mengatakan dan menyikapi sesuatu dengan tindakan-tindakan yang tepat, apapun yang kita katakan dan kita sikapi, termasuk dengan tindakan-tindakan kita itu, mungkin orang tidak akan rasa terusik karena kita tahu cara kita untuk menyatakannya dengan sebaik-baiknya. Tapi tentu saja tidak 100% apa yang kita katakan dan kita nyatakan itu akan disetujui oleh orang banyak, karena banyak orang yang khawatir dengan kehadiran kita karena kita itu dianggap bisa membahayakan mereka. Jadi meskipun kita itu tidak pernah punya rencana untuk membahayakan orang lain, tetapi selalu ada orang yang merasa terancam dengan kehadiran kita karena kita itu adalah orang yang tidak sepaham dengan mereka. Meskipun kita ini sudah berusaha untuk mengatakan dan menyatakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sikap diam itu tidak selamanya buruk, tetapi juga tidak selamanya baik. Ada seorang ustadz
yang kebetulan dia teman saya, dia seorang mubalik atau seorang dai. Nah, karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, dia memilih untuk diam, dalam arti tidak menyatakan sesuatu yang seharusnya dia katakan. Bahkan ketika mendapatkan pertanyaan dari para jamaahnya, dia sengaja memilih untuk tidak menjawab dengan jawaban yang seharusnya, karena dia berpikir risiko atas apa yang akan dikatakannya itu. Padahal dia sering menjelaskan hadis Rasulullah yang dinyatakan oleh beliau, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin min narin yaumal qiyamah. Yang kurang lebih artinya adalah siapapun yang ditanya tentang ilmu lalu dia menyembunyikannya padahal dia tahu, maka dia akan diikat dengan kendali dari api neraka. Itu kan ancaman dari Allah. Jadi kalau kita tahu apa yang harus kita katakan ketika ditanya orang, padahal itu adalah hal-hal yang penting untuk kita katakan, tetapi kita sembunyikan, apalagi itu kebenaran yang terkait dengan persoalan agama, yang ketika kita sembunyikan itu akan berdampak buruk. Padahal kita tahu dan kita tidak berani mengatakannya, kita akan mendapatkan azab dari Allah di akhirat kelak. Itu ancaman. Tapi banyak orang yang kemudian berpikir, kalau saya ngomong, maka mungkin saya tidak akan diundang lagi sebagai dai, sebagai mubalik, sebagai ustadz. Artinya ada sesuatu yang hilang dari diri saya. Dan saya memilih untuk tidak ngomong supaya saya tetap menjadi ustadz, menjadi mubalik, menjadi dai yang diundang oleh mereka. Nah, kalau pertimbangannya seperti itu, naif. Kita berdakwah itu adalah kewajiban dan tanggung jawab kita untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Jangan menjadi dai karena ingin diundang, sehingga kita mempromosikan diri kita untuk bisa diundang oleh orang lain. Itu sikap yang salah. Niat kita harus kita luruskan. Menjadi dai, menjadi mubalik, menjadi ustadz itu untuk apa? Kalau kita menjadi ustadz, menjadi dai, menjadi mubalik itu ingin populer, dan dengan popularitas kita itu kita berharap mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi, itu sebuah niat yang salah. Saya selalu mengatakan kepada semua orang, saya itu menjadi mubalik, menjadi ustadz atau menjadi dai itu karena kebetulan. Dalam bahasa saya itu meminjam istilah guru saya, Pak Ahmad Syafi'i Ma'arif, Buya Syafi'i Ma'arif. Itu kecelakaan sejarah, karena saya itu tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah, yang pada saat sekolah dan kuliah itu saya punya keinginan untuk menjadi ustadz, untuk menjadi mubalik, untuk menjadi dai. Tapi saya itu orang yang mengagumi beberapa orang mubalik, dai, dan ustadz yang bisa mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah dengan santai. Artinya apa? Tanpa beban itu. Salah satunya adalah Pak Abdul Razak Fahrudin, Pak HR Fahrudin, Ketua Muhammadiyah waktu itu, yang beliau itu adalah guru saya ketika saya sekolah di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta, dan kebetulan tetangga saya dan masih ada hubungan saudara, sehingga kalau saya memanggil beliau itu saya panggil dengan panggilan Mbah Dul. Dan dia di samping terus saya ikuti pengajian-pengajiannya, itu sering sekali memberi nasihat pada diri saya dan berkali-kali mengajak saya, dan bahkan sering menasihati saya dengan nasihat-nasihat yang tajam. Saya berkali-kali diajak untuk berdakwah, untuk bertablik, dan saya belajar dari beliau bagaimana dia bisa mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah dengan santai, tanpa beban, dan orang tidak tersinggung. Ini kan terkait dengan keterampilan berkomunikasi dan juga kepribadian beliau yang memang dipandang oleh orang sebagai orang yang tidak membahayakan orang lain. Bahkan maaf itu, saya mendapatkan cerita langsung itu dari Pak Munawir Sajali, waktu itu menjadi Menteri Agama. Saya bertemu dengan beliau di dua kesempatan. Yang pertama saya memang menjemput beliau, dan yang kedua saya berkunjung di sebuah rumah yang pada waktu itu beliau datang ke situ dan bercerita. Dia bercerita begini, ada seorang ustadz, seorang mubalik, seorang dai, dan dia tokoh besar yang sangat dicintai oleh Pak Harto, Pak Presiden waktu itu, meskipun dia itu sering memberikan kritik pada beliau, pada Pak Harto, dan Pak Harto tidak pernah marah. Karena apa? Apa yang dikatakan oleh sang dai, sang mubalik atau sang ustadz yang tokoh itu
adalah benar dan dikatakan dengan santun. Nah, waktu itu salah seorang teman saya bertanya, siapa itu Pak? Orang yang saya sebut berkali-kali itu Anda mungkin tidak perhatikan. Dia itu Pak A.R. Fakhrudin, Pak Abdul Razak Fakhrudin, Ketua Muhammadiyah saat ini. Beliau itu orang yang mengatakan sesuatu apa adanya tanpa beban, dan dia tidak punya agenda tersembunyi ketika mengatakan itu, dan dia sangat santun ketika mengatakan sesuatu. Dan bahkan Pak Harto itu sering berkomunikasi dengan beliau dengan bahasa Jawa yang halus, dan kata-katanya itu tidak menghujat. Dia tidak pernah mengkritik orang dengan cara menghujat. Dia mengkritik orang itu dengan halus, dengan bahasa yang santun, sehingga orang yang dikritik itu tidak marah. Dan Pak Harto itu adalah orang yang sangat menghormati Pak Abdul Razak Fakhrudin. Dan saya ingat betul ketika Pak Abdul Razak Fakhrudin itu meninggal, Pak Harto langsung punya kepedulian untuk melakukan sesuatu yang tepat untuk beliau, dan bahkan mengucapkan duka cita secara mendalam dan mengutus ajudannya untuk mengurus jenazahnya yang ada di Jakarta waktu itu di rumah sakit Islam untuk dipulangkan ke Jogja dengan pesawat terbang, dan kemudian mengutus ajudannya untuk melayat serta mengutus utusan-utusannya untuk melayat dan memberikan penghormatan yang luar biasa. Dan kata Pak Munawwir Ghazali, orang ini adalah orang yang jujur apa adanya dan tidak pernah punya keinginan untuk apa-apa. Diberi apa-apa tidak mau. Ini kata Pak Munawwir waktu itu. Jadi kalau Pak A.R. Fakhrudin itu ingin diberi apa-apa, saya kira Pak Harto akan beri apapun. Tapi Pak A.R. Fakhrudin itu tidak ingin diberi apa-apa, dan dia berniat untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah apa adanya. Dan sebagai seorang ustaz, seorang mubaligh atau seorang dai, itulah sikap yang tepat. Nah, seorang dai, seorang ustaz, seorang mubaligh yang niatnya itu untuk berdakwah karena Allah, tidak pernah takut untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, meskipun pada akhirnya dia harus tersingkir, tidak diundang oleh banyak orang. Karena apa? Orang risih. Tetapi kalau dia piawai di dalam mengatakannya dan punya kepribadian yang betul-betul dihormati oleh orang, dia tetap akan diundang meskipun kritiknya sangat tajam. Dan ini satu di antara sekian banyak orang yang menurut saya itu cukup bisa menjadi teladan, Pak A.R. Fakhrudin itu. Dan tidak hanya orang Islam yang betul-betul memuji. Saya punya tetangga orang Katolik itu senang mendengar dakwahnya Pak A.R. meskipun dia tetap menjadi orang Katolik. Nah, sekarang ini ada orang yang memilih diam, tidak menyatakan sesuatu yang seharusnya dia katakan karena takut risiko. Nah, dalam kaitannya dengan hal ini, para ulama menjelaskan dengan penjelasan yang bermacam-macam. Saya pernah mengutip firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Janganlah kamu mengaburkan yang hak dan yang batil, yang benar dengan yang salah, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak sedangkan kamu mengetahuinya. Jangan menyembunyikan kebenaran. Kalau memang Anda tahu apa yang benar itu, katakan yang benar itu benar, dan katakan yang salah itu salah dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Dan itu perintah Allah, sehingga kita dilarang untuk menyembunyikan. Itu adalah larangan yang tegas. Meskipun kita harus tahu caranya yang terbaik itu seperti apa. Dan ini peringatan juga untuk diri saya, supaya saya tidak takut mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Dan karena saya tidak punya kepentingan apa-apa, saya santai aja untuk mengatakan itu kepada siapapun, dimanapun, dan apapun, dengan cara yang saya pelajari dari Pak A.R. Fakhrudin itu. Saya akan mengatakannya dengan sebaik-baiknya, sesompat mungkin, sesantun mungkin, dan bahkan sehalus-halusnya untuk tidak menyinggung perasaan orang. Dan kalau saya dikritik, insya Allah saya akan mendengarkan itu, meskipun kadang-kadang saya bergurau untuk mengatakan tenani, tapi hati saya mengatakan itu kritik yang baik. Saya sering merenung terhadap orang yang mengkritik saya dengan kritikan yang tajam. Ternyata ketika saya renungkan, wah memang benar kritikan beliau itu, kritikan dia itu betul-betul harus saya pertimbangkan. Kepada diri saya, dia pernah memberikan kritik yang sangat tajam, dan bahkan dengan kata-kata yang cenderung agak kasar. Waktu itu saya kaget, tapi saya renungkan.
ternyata benar. Dan saya lebih suka pada orang-orang yang berterus terang pada saya seperti itu dibandingkan dengan orang yang menyembunyikan sesuatu padahal dia tahu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bahkan saya mencoba melengkapi apa yang saya katakan itu dengan beberapa ayat Al-Quran yang saya temukan, dan bahkan semua ayat itu menyatakan hal yang sama. Misalnya pada surat Al-Imran ayat 71, pada surat Al-Imran ayat 187, pada surat Al-Imran ayat 159, semua itu sama kata-katanya. Jadi bagaimanapun juga kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran yang di dalam istilah bahasa Arab disebut kitman. Nah, ketika kita itu tampil sebagai seorang ustaz, sebagai seorang mubalik, sebagai seorang dai, sebagai seorang ilmuwan atau intelektual di dalam forum apapun, maka kita harus punya sikap sebagai seorang ilmuwan, seorang intelektual, seorang dai, seorang mubalik, seorang ustadz yang bisa mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Seharusnya kita punya keberanian dan punya keinginan untuk mengatakan apa yang benar itu benar, apa yang salah itu salah. Karena kita punya kewajiban untuk memberikan penjelasan di hadapan banyak orang. Ketika kita tampil dalam forum apapun, kita harus punya integritas yang selalu ada di dalam diri kita. Semua yang kita katakan itu adalah kata-kata yang memang harus kita katakan sesuai dengan keyakinan kita. Jangan pernah kita menyebutkan sesuatu. Dan yang harus kita pahami dan harus kita mengerti dengan baik adalah kita harus tahu bagaimana harus mengatakan sesuatu di depan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dan kita jangan terlalu tergesa-gesa, terlalu cepat menjawab pertanyaan apapun dari orang. Kita bisa merenung untuk mencari jawaban yang tepat, sehingga pertanyaan yang kita coba untuk kita jawab itu bisa kita jawab dengan tepat kalau memang kita tahu apa jawabnya. Kalau kita tidak tahu, kita tidak boleh berbohong. Kita harus jujur untuk mengatakan saya belum tahu. Saya masih ingat nasihat-nasihat yang meskipun dikatakan dengan penuh canda waktu itu oleh Pak Kunto Wijoyo, itu guru saya. Saya berkali-kali bertemu dengan beliau dan dia itu pernah suatu saat mengatakan dengan kata-kata yang indah, kalau yang seperti itu saya belum tahu Pak Husin. Saya perlu membaca dulu, nanti ketika saya sudah membaca kita diskusi lagi. Dan betul, satu saat saya itu bertemu dengan beliau, dia ingat, Pak Husin, kita diskusi lagi. Nah, gitu. Diskusi tentang sesuatu yang dulu pernah saya tanyakan dan beliau mengatakan belum tahu. Ternyata beliau membaca dan merenung, dan pada saatnya dia mengatakan dengan bagus. Sambil beliau mengatakan, saya mau menulis Pak Husin, dan tulisan saya mudah-mudahan nanti bisa Anda baca. Tentang apa? Tentang objektifikasi Islam. Apa itu Pak? Objektifikasi Islam. Objektifikasi Islam itu bukan menjadikan Islam sebagai objek, tetapi menjadikan Islam itu sebagai sesuatu yang bisa difahami dan diterima oleh semua orang, meskipun orang itu bukan seorang yang muslim. Karena apa? Secara objektif memang Islam itu adalah kebenaran yang harus mereka akui dan bisa menjadi rujukan bagi mereka untuk beramal. Jadi bagaimana Islam itu menjadi gagasan universal sehingga semua orang bisa menerima kapanpun, dari manapun, dalam wilayah apapun, gagasan itu akan diterima. Dan itu Islam yang menyejarah, yang pada saatnya akan menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Dia cerita-cerita sambil berguru itu, kemudian setelah itu dia menulis, dan tulisannya itu ternyata disunting oleh A.E. Priyono dan diberi judul Paradigma Islam. Di tengah-tengah dia menulis itu ada terselip itu, dan ternyata diulang lagi menjadi tulisan yang lain, ya, Islam sebagai ilmu. Itu di situ ada tulisan lagi tentang objektifikasi Islam yang tulisannya itu ketika saya lacak sama persis dengan yang beliau katakan pada saya. Saatnya Islam hadir menjadi sesuatu yang menyejarah. Saatnya Islam itu hadir menjadi sesuatu yang dipahami dan dimaui oleh orang. Saatnya Islam itu menjadi tuntunan dan menjadi sesuatu yang akan menjadi penggerak. Saatnya Islam menjadi leading, menjadi sesuatu yang memimpin. Saatnya orang Islam menjadi leader. Saatnya orang Islam menjadi lokomotif perubahan. Jangan pernah
umat Islam, dan Islam itu menjadi gerbong-gerbong yang ditarik oleh lokomotif-lokomotif yang akan mengarahkan dirinya kemanapun arah lokomotif itu akan mengarahkan. Jadi kita harus menjadi subjek, jangan menjadi objek. Kita harus menjadi orang-orang yang mengubah sejarah, jangan orang-orang yang menjadi objek perubahan yang selalu diubah oleh orang lain. Saya ingat betul itu, iya ya. Dan buku tentang hal itu pernah saya beli 2 kali dan dipinjam orang tidak kembali. Dan sekarang saya beli lagi. Dan selalu saya katakan dengan kata-kata yang indah bahwa ada hal di mana kita harus tahu bahwa Islam itu adalah kekuatan yang menyejarah, yang pada akhirnya harus menggerakkan semua orang untuk menjadi yang terbaik. Jadi orang bisa berislam secara substantif, itu saya pinjam istilah ini dari Pak Azumardi Azra. Bukan hanya sekedar Islam simbolik, sehingga simbol-simbol Islam itu betul-betul menjadi sesuatu yang secara substantif menjadi perilaku. Bukan hanya orang Islam sendiri, tetapi juga banyak orang. Sehingga kehadiran Islam seperti hadirnya Rasulullah di Madinah, menjadi leader yang dicintai dan dimau oleh banyak orang dan dirindukan kehadirannya oleh semua orang. Sehingga orang Yahudi dan orang Nasrani pun tidak merasa terancam dengan kehadiran Rasulullah sebagai seorang leader. Dan inilah pemimpin yang ditunggu-tunggu. Dia Muslim, tetapi keislamannya menjadi keislaman yang dirindukan oleh banyak orang, termasuk orang-orang non-Muslim. Dia Muslim, tetapi tidak memberikan ancaman. Dia Muslim, tapi tidak mengusik orang lain. Dia Muslim, sekaligus menjadi orang yang mendamaikan dan memberikan kedamaian pada orang. Dan inilah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi orang Islam itu ketika hadir, jangan sampai mengusik orang lain, apalagi menjadi ancaman. Orang Islam itu ketika hadir menjadi orang-orang yang bahkan memberikan kedamaian. Karena Islam hadir dengan damai dan tidak boleh menjadikan sesuatu terusik. Ibaratnya ketika kita masuk kolam, jangan sampai air itu beriak dengan masuknya diri kita ke dalam kolam. Masuklah dengan baik, sehingga kolam itu tetap menjadi kolam yang indah dan tidak punya riak air. Dan pada saatnya ikan-ikan di dalamnya itu pun tidak terusik oleh kehadiran kita. Karena kita hadir dengan tenang, dengan damai, dan menyejukkan. Dan itulah kehadiran Rasulullah pada waktu di Madinah. Memang revolusi yang dilakukan Rasulullah itu luar biasa, menghentak. Orang-orang seperti Abu Jahal dan Abu Lahab melawan. Karena apa? Di hatinya ada sesuatu yang tidak bisa membuat dia itu menerima kebenaran. Kotornya hati Abu Jahal dan Abu Lahab serta istrinya itu memang menjadikan dia tidak menerima, bukan karena Islam yang ditawarkan Rasulullah itu jelek, tetapi karena dia sudah menolak secara a priori kebenaran-kebenaran yang seharusnya menjadi sesuatu yang mereka terima dengan akal sehat mereka. Saya itu pernah bercerita dan bahkan berguru, jangan-jangan orang-orang seperti Rocky Gerung itu akan menjadi orang Islam karena akal sehatnya itu bisa menerima kehadiran Islam yang betul-betul selaras dengan akal sehat dia. Ya, orang-orang mengatakan, Pak Musri kenal dengan Pak Rocky Gerung? Enggak kenal, ketemu juga enggak pernah. Tapi saya selalu mencermati, dia itu ingin berbicara bebas dengan akal sehatnya. Dan orang yang seperti ini itu punya peluang untuk menerima Islam yang memang Islam itu ajarannya selaras dengan akal sehat. Ya, saya ingat betul Islamnya orang-orang penting itu banyak. Mereka itu berislam karena mereka menggunakan akal sehatnya. Banyak itu mu'alaf-mu'alaf yang luar biasa menjadi muslim karena punya akal sehat kemudian menerima Islam. Yang masih muda misalnya Felix Xiao. Felix Xiao itu kan orang yang menerima Islam dengan bulat karena apa? Dia bertarung dengan sesuatu yang membuat dia untuk mengganjal. Akhirnya dia menerima Islam dengan akal sehatnya. Dan saya yakin orang sekelas Deddy Corbuzier itu tidak main-main ketika masuk Islam. Dia bertarung dan pada saatnya menerima. Dan masih banyak lagi orang mu'alaf yang berislam itu karena akal sehatnya. Dan orang-orang seperti Rocky Gerung itu pada saatnya akan bisa menerima Islam kalau dia betul-betul ingin belajar Islam dan bisa menalar Islam itu dengan pola nalar yang dia miliki. Saya optimis. Saya banyak belajar dari orang-orang seperti ini. Bukan hanya karena namanya Rocky Gerung, tidak. Tapi orang yang seperti ini yang ingin menawarkan gagasan-gagasannya dengan akal sehat, meskipun kadang-kadang terkesan sombong, tapi saya selalu mencari substansi dari setiap yang dia katakan. Dan yang harus kita pahami adalah jangan sampai kita itu tidak punya keberanian untuk mengatakan yang hak itu hak
dengan akal sehat kita dan cara kita berkomunikasi dengan orang untuk mengatakan yang hak itu adalah yang hak dan yang batil itu adalah yang batil. Hak itu hak, batil itu batil, dengan sejelas-jelasnya. Allah tidak suka terhadap orang yang menyembunyikan kebenaran itu, iya. Tapi kita harus tahu bagaimana yang benar itu kita katakan dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya sehingga diterima oleh orang. Dan yang batil kita katakan sebagai sesuatu yang batil dan bisa diterima oleh banyak orang dengan baik dan benar. Dan kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang harus kita jelaskan kepada orang dengan sebaik-baiknya, seperti ketika para ulama itu menjelaskan dengan sebaik-baiknya kalimat ini sehingga orang menerima konsep la ilaha illallah itu dengan sebaik-baiknya, karena kita bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Saya pasti ingat betul dulu ketika 2 kali saya mengantarkan Bang Imad, Pak Imaduddin Abdur Rahim, ketika dia berdakwah pada anak-anak ITB di Salman dan orang-orang yang terlibat. Anak-anak ITB itu bisa menerima gagasan beliau karena apa? Dia bisa memberikan penjelasan konsep la ilaha illallah itu dengan kalimat yang baik dan mereka menerima dengan logika yang mereka miliki. Sehingga kata khotibun nasa ala qadri kulihim yang ini seringkali dikatakan sebagai hadis, meskipun ketika saya lacak memang intinya begitu, tetapi saya mengatakan bahwa kalimat seperti ini itu harus menjadi sesuatu yang memandu kita. Kita harus bisa mengomunikasikan sesuatu kepada orang lain selaras dengan pola nalar yang ada pada diri mereka yang kita ajak berkomunikasi. Dan ketika kita hidup di negeri kita, Indonesia ini, kita akan berhadapan dengan komunitas yang beragam. Dan disitulah kita harus punya keberanian untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita itu menjadi orang-orang yang pada saatnya betul-betul bisa menjelaskan sesuatu dengan sejelas-jelasnya, termasuk menjelaskan Islam itu dengan penjelasan yang tepat. Jelaskan Islam dengan penjelasan yang tepat sehingga orang mau mengerti apa Islam itu. Dan posisikan diri kita sebagai orang yang betul-betul dirasakan orang tidak mengancam, tidak mengusik, sehingga kita diterima sebagai orang yang mereka rindukan. Ya, kita akan kesulitan memang berhadapan dengan orang-orang yang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan saya kira pribadi-pribadi seperti itu akan ada di mana-mana. Tapi ketika kita punya niat yang baik untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, dengan tanpa pretensi apapun, tanpa niat apapun yang tersembunyi, insya Allah lama-lama orang akan menerima dengan baik. Kalau orang itu memang punya akal sehat dan punya kesediaan terbuka. Dan orang-orang yang open minded itu memang enak untuk diajak bicara. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang punya peluang untuk menerima kebenaran Islam dan pada saatnya bahkan akan menjadi orang-orang yang menjadi suluh bagi masyarakat, termasuk yang sering saya ceritakan. Orang-orang seperti Felix Xiao itu aset. Dan dia akan bisa mengatakan sesuatu itu dengan pengalaman-pengalaman dia ketika dia berislam dan mencari Islam dengan proses pencarian yang luar biasa. Dan pasti banyak lagi itu mubalik ustadz dai-dai yang dulu itu dikatakan mu'alaf, sekarang itu bisa menjelaskan dengan penjelasan yang sangat bagus karena ada pengalaman-pengalaman pribadi yang bisa dia share, bisa dia bagi pada banyak orang, sehingga apa yang dia katakan itu memukau untuk dikatakan, karena apa yang dia katakan itu adalah apa yang ada di lubuk hati mereka. Dia jujur dengan kata-katanya, meskipun banyak yang masih berisi karena apa, seringkali mereka itu mengatakan sesuatu dengan vulgar. Tapi saya yakin kalau kita punya akal sehat dan punya keterbukaan untuk menerima siapapun yang mau mengatakan apapun, insya Allah kebenaran itu akan bisa kita terima dengan baik dan pada saatnya akan menjadi sesuatu yang kita pegang dimanapun dan kapanpun. Nah, endingnya mari jangan pernah kita sembunyikan kebenaran itu. Katakan yang benar itu benar dan katakan yang salah itu salah, dan pada saatnya kita harus punya keberanian untuk menjadi seorang yang punya integritas untuk selalu menjadi orang jujur dan terbuka dengan kejujuran kita dimanapun dan kapanpun, sehingga kita terbaca oleh banyak orang bahwa kita ini memang adalah orang yang patut didengarkan oleh banyak orang karena kejujuran kita, termasuk karena kita tahu apa yang kita katakan secara jujur dengan keyakinan kita. Sekali lagi inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.